Oke, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, yaitu ada Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan, dan juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Vita, Mas Bayu. Salam sehat. Mbak Vita, Mas Bayu. Baik, Dan Pak saya Eri. mau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, Ya. ini kan pelarangan mudik resmi diberlakukan 6 sampai 17 Mei. Sebelum larangan mudik diberlakukan, ada proses pengetatan di sana atau bisa dikatakan penyekatan lah. Definisi awam dari penyekatan dan juga pengetatan ini apa? Karena kalau pakai bahasa awam kan berarti bukan larangan mudik dong ya, Pak? Ya. Jadi sebenarnya ya esensi peniadaan mudik itu bukan masalah waktu, tetapi ya kita semuanya demi keselamatan jangan melaksanakan mudik ya. Nah, untuk ada masa-masa tadi tentang peniadaan mudik tanggal 6 sampai 17, ini sebelumnya didahului dengan masa pra peniadaan mudik tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei besok ya. Ini dalam rangka pengetatan masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi perjalanan ada tanda kutip perjalanan non mudik, itu perjalanan non mudik adalah perjalanan yang ada alasan-alasan tertentu ya, ada menjenguk orang tuanya sakit keras, melayat, mungkin ada yang melahirkan, dan kepentingan-kepentingan lain yang benar-benar urgent. Ini kita pastikan dengan pengetatan, dengan persyaratan perjalanan, dengan membawa dokumen kesehatan, ya, bebas atau negatif dari COVID-19 harus dibawa, dan ini berlakunya 1 kali 24 jam. Syaratnya memang sangat ketat sehingga ini dimaksud untuk menekan mobilitas masyarakat, ya itu. Baik. Jadi kemudian masa peniadaan mudik besok tanggal 6 sampai 17, besok itu hari Rabu kita sudah melakukan gelar pasukan operasi ketupat sekaligus melakukan penyekatan secara total, ya. Namun demikian tetap ada kendaraan-kendaraan yang diperkecualikan bisa jalan, ya, misalnya kendaraan. Berarti hampir sama pemberlakuannya seperti akan diberlakukannya larangan mudik kalau kayak gitu ya, Pak ya? Iya, hampir sama. Jadi makanya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, di rest area. Seperti tadi diperlihatkan di Banjar juga sudah melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, jadi memastikan, oh ini perjalanan, kenapa nih ke perjalanan? Oh ini pada urgensi ya. Dia tidak ada membawa dokumen kesehatan, masih dibantu dengan rapid test antigen. Iya, karena Kalau sebelumnya juga itu, Pak Korlantas mengatakan memperbolehkan mudik ya Pak ya, untuk sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tidak demikian, ya itu sudah diklarifikasi. Ya. Jadi sudah ada masa-masanya tadi, namanya pra, peniadaan mudik, kemudian masa pasca. Ya. Nah ini, kita patuhi itu untuk surat edaran Satgas 13, kemudian adendumnya termasuk pola-pola PPKM Mikro ya. Di SE Mendagri sudah ada dan sudah terbit kembali perpanjangan sampai tanggal 17 Mei ya, dan PPKM Mikro ini diperluas lagi, ada 30 provinsi. Jadi memang ini untuk pengetatan. Ya. Dan kepada yang tadi sudah terlanjur berangkat ya, istilahnya mudik bukan non mudik ya, atau curi-curi, ini nanti pasti akan ada risiko di tempat tujuannya akan dikarantina 5 kali 24 jam. Ini sudah jelas dan pimpinan daerah sudah menyiapkan aturan-aturan itu. Baik. Ya, dengan berbagai cara seperti tadi, seperti kita tahu di Madiun itu ada yang dikarantina di bekas LP Belanda atau apa, ya macam-macam ya. Ini yang dikandung maksud supaya kita semuanya jangan mudik gitu ya. Oke, saya mau geser dulu ke Mas Heri. Mas Her, soal syarat ya, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi gitu kan, salah satunya adalah surat bebas negatif COVID begitu. Nah, satgas di daerah ini bagaimana memverifikasi bahwa misalnya dokumen yang dibawa oleh si pemudik itu valid begitu? Ya, terima kasih. Jadi
sama seperti Pak Rudi tadi bahwa substansinya ini adalah mudik itu sebenarnya ditiadakan, bukan soal waktu. Kemudian untuk agar ini berjalan diberikan handicap bagi masyarakat itu untuk sulit gitu, sulit untuk melakukan perjalanan gitu. Karena kalau tidak dilakukan itu, udah dilakukan itu aja masyarakat masih ada 7% ya masyarakat yang ingin nekat, yang ini menjadi pekerjaan besar buat Pak Rudi dan tim gitu. Dan bagaimana kemudian surat itu yang kemarin diperpendek seperti dalam adendum Satgas itu sebenarnya untuk menambah barier itu gitu, dan masyarakat juga harus tahu bahwa tujuan ditiadakannya mudik itu adalah untuk melindungi mereka dan orang-orang yang mereka cintai di kampung halaman kayak gitu. Jadi ini yang harus patut diperhatikan, dan di samping tentu saja masyarakat kan dalam 1 tahun ini sudah menerima begitu banyak informasi terkait COVID, bagaimana negara lain berkembang mengalami lonjakan seperti India ya karena ritual masyarakat ya. Di sana ada ritual ibadah, di sini juga ada gitu ketika mayoritas Muslim punya tradisi mudik yang kemudian itu memobilisasi manusia. Jadi ini harus dilihat kita di pemerintahan dengan segala cara, dengan semua komponen itu berusaha mencegah masyarakat untuk melakukan itu. Oke. Tetapi memang ada 7% dan itu angkanya cukup tinggi ya, baru dia 18 juta. 9 orang yang masih akan nekat. Jadi ini yang akan menembus barikade-barikade gitu ya yang dipasang oleh kepolisian dan Satgas di daerah setempat seperti itu. Mas Her, ada 18 juta gitu. Apakah yang 18 juta ini juga sudah mulai mudik pagi hari ini? Nanti kita ngajak Mas Heri, Pak Rudi untuk memantau bagaimana kondisi di beberapa lokasi ya. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi di Banjar, kemudian juga ada rekan kami Hijul Akbar yang saat ini berada di Stasiun Senen. Nah, pertama kita ke rekan kami Adit dulu di Banjar, Jawa Barat. Adit, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Ya, Bayu, juga Vita dan pemirsa, saat ini saya berada di Banjar, Jawa Barat, itu di daerah Cijolang, yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Mendekati musim mudik ini, petugas gabungan dari TNI Polri dan petugas lainnya semakin intens melakukan pengetatan di jalur lintas selatan ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa petugas makin melakukan pengetatan dari kedua arah, baik dari daerah Jawa Barat menuju Jawa Tengah maupun dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Di lokasi ini pemudik yang tidak membawa surat keterangan sehat akan diberhentikan dan diberi atau diberlakukan swab antigen. Bagi pemudik yang menolak akan diputar arah kembali ke daerah asalnya, dan bila hasil dari swab tersebut positif, petugas akan langsung melakukan evakuasi ke rumah sakit rujukan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Bayu juga pemirsa, pengetatan akan terus intens dilakukan menjelang tanggal 6 nanti. Dan saat ini di lokasi tempat saya mengabarkan, petugas gabungan juga memeriksa ada banyak mobil minibus sepertinya ya, yang memang mengangkut penumpang, sepertinya memang travel. Dan penjagaan atau pengetatan kali ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar, juga ada dari Dinas Perhubungan, dari BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan petugas lainnya. Seperti Anda saksikan, di sini dilakukan pemeriksaan oleh petugas, yang nantinya akan kemudian dilanjutkan dengan swab antigen. Oke. Kemudian, baik Bayu, demikian yang bisa saya kabarkan untuk sementara dari Banjar, Jawa Barat. Baik, Aditya Triwahyudi tadi mengabarkan langsung dari Banjar, sudah ada proses pengetatan, kita melihat mekanismenya di sana seperti apa. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk memantau perkembangan terbaru pagi hari ini di Stasiun Senen bersama rekan kami Hijul Akbar. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.